Meski belum ada kepastian info penyelenggaraan ibadah haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) optimistis dapat memberangkatkan jamaah haji khusus pada 2021. Seberapa besar peluangnya dan apa kendalanya? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Berbeda dengan haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, penyelenggaraan ibadah haji khusus diselenggarakan oleh swasta travel PIHK yang bernaung di bawah Asosiasi Haji. Untuk mengetahui kondisi dan persiapan PIHK menghadapi Haji 2021, Spirit Haji Mabrur bersilaturahmi dengan salah satu asosiasi PIHK dan penyelenggara ibadah haji umroh PPIU, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, dengan anggota sekitar 500 PIHK dan PPIU. Berikut wawancara Spirit Haji Mabrur dengan Firman M. Nur, Ketum Ampuri sejak September 2020, yang juga pendiri travel Kafilah Magfirah Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini Spirit Haji Mabrur bersilaturahmi dengan Ketua Umum Ampuri, Bapak Firman, untuk mendapatkan pandangan menyangkut peluang jamaah haji Indonesia untuk berangkat pada haji tahun 2021. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kepastian penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kira-kira menurut Pak Firman sebagai Ketua Umum Ampuri, peluang jamaah haji Indonesia untuk berangkat pada tahun ini seperti apa? Iya, terima kasih Pak Agus. Selamat datang, ahlan wa sahlan di Ampuri. Sore hari ini kita bersilaturahim. Semoga silaturahim ini penuh berkah insyaallah. Peluang Indonesia untuk berhaji tahun 2021 insyaallah cukup besar. Karena syarat utama untuk dilaksanakan haji di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Berbeda dengan tahun 2020. Haji dibatalkan keberangkatannya oleh Indonesia dan juga pelaksanaannya bagi negara-negara yang akan datang ke Saudi. Tahun 2021 sebetulnya tidak ada alasan untuk haji tidak dilaksanakan secara terbuka dari jamaah haji dari seluruh Indonesia, termasuk dari Indonesia, karena sudah ada vaksinasi. Nah, kita berharap dengan adanya vaksinasi ini, kesempatan untuk bisa berhaji tetap terbuka, dan permintaan Saudi Arabia membuka kesempatan dan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Walaupun Pak Agus, sebagainya ada beberapa kendala yang perlu kita antisipasi dan berharap pemerintah serius untuk menangani. Kendala pertama adalah Indonesia masih termasuk ke dalam 20 negara yang saat ini masih di-ban untuk bisa masuk ke Saudi Arabia. Jadi memang ini dulu yang harus diselesaikan. Mungkin Deplu nanti Menteri Luar Negeri ya bisa melakukan diplomasi lebih intens, lebih serius lagi agar ban ini juga dibuka. Karena nanti pada tanggal 17 Mei ya, berapa hari lagi ke depan ini, tinggal 17 hari karena sekarang ya setelah lebaran 17 Mei, Saudi Arabia sudah menyatakan akan membuka negaranya dan seluruh airportnya, seluruh pelabuhannya untuk menyambut kedatangan orang asing dari seluruh dunia. Itu juga tandanya bahwasanya Saudi akan membuka pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jadi Bapak masih optimis bahwa jamaah haji Indonesia bisa berangkat pada tahun ini? Ketika Saudi membuka diri untuk menyambut kedatangan orang asing dari seluruh dunia pada tanggal 17, berarti kesempatan untuk pelaksanaan ibadah haji itu terbuka dengan besar. Kalau Bapak melihat upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar bisa mendapatkan peluang untuk berhaji seperti apa, Pak? Ya, pertama adalah kita juga cukup prihatin dengan kondisi COVID di Indonesia. Namun kan perkembangan selalu membaik, ya.
Jadi memang perlu pendekatan khusus pemerintah, diplomasi khusus, tingkat tinggi tentunya, dan Menlu atau bahkan di atasnya Wapres atau Presiden untuk concern berhubungan dengan pemerintahan Saudi untuk memastikan hubungan yang sudah terbaik terjalin baik selama ini ratusan tahun bahkan, ya kan? Apalagi sejak Indonesia merdeka dan Saudi juga Indonesia telah rutin mengirimkan jamaah dan akan menjadi rekor jamaah haji terbesar. Rekor kedua yang menjadi rasa PD kita sebetulnya harus mendapatkan kesempatan adalah Indonesia terkena jamaah yang taat atas semua regulasi, taat pada kebijakan-kebijakan, taat pada peraturan dan mudah diatur. Dan selama ini barometer kesuksesan haji di Saudi Arabia selalu ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan ibadah haji dari negara Indonesia itu sendiri. Saya kira ini modal-modal cukup besar, cukup secara diplomasi, apalagi kedekatan historikal kita ya. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi alasan yang paling kuat bagi pemerintah Indonesia berusaha lebih baik lagi kepada Saudi agar kita tidak dimasukkan negara yang tidak diterima oleh mereka. Lihat pengalaman tahun 2020 ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan sebelum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Nah, Bapak melihatnya seperti apa ya? Ya, kami sebagai Ampuri, walaupun dari awal, dari tahun lalu menyatakan bahwa Ampuri dengan pihak-pihak di bawahnya siap melaksanakan mengirim jamaah sesuai dengan prokes yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Saudi. Namun Saudi akhirnya memutuskan bahwa mereka menolak kedatangan karena memang saat itu puncak-puncak pandemi dan belum ada vaksinasi. Nah, semua orang sudah paham bahwa vaksinasi adalah bagian daripada usaha yang baik untuk memastikan tidak menjadi tersebarnya COVID, penyakit ini, pandemi ini di antara jamaah. Nah, alhamdulillah dalam beberapa bulan kemarin Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa seluruh jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2021 ini akan diberikan vaksinasi. Bahkan yang usianya di atas 60 sudah mendapatkan vaksinasi. Itu salah satu persiapan kita. Cara haji khusus gitu ya. Kesiapannya seperti apa, Pak? Sambil menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Kami pertama mengapresiasi Kementerian Agama dan juga Komisi 8 khususnya mengurus dalam urus keagamaan komitmen bersama bahwasanya Indonesia tetap akan mengangkatkan jamaah haji ya dalam berapapun kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Ini statement yang bagi kami sudah kami pegang dan kami apresiasi karena ada goodwill dari pemerintah tetap mengirimkan jamaah haji ke tanah suci berapapun kuota yang diberikan. Oke lah, kita berharap komitmen tetap dipegang. Berapapun kuota yang diberikan, Indonesia tetap memberangkatkan baik jamaah reguler atau jamaah haji khusus. Haji khusus ini adalah penyelenggara PPU juga. Kami ini sudah pengalaman menjalankan umroh di masa pandemi. Buktinya dari tanggal 1 November sampai tanggal 3 Februari, sekitar berapa bulan itu? 4 bulan atau 5 bulan kita jalankan. Alhamdulillah kita sudah menjadi negara terbanyak mengirimkan jamaah ke tanah suci, umroh khususnya di masa pandemi. Itu menjadi rekor baik, nanti pengalaman baik. Dan alhamdulillah sukses dijalankan, semuanya baik juga, tidak ada korban dalam artian sampai meninggal dan sebagainya. Kalau diinformasikan OTG baik, tapi mereka diterima dengan baik, dikarantina dengan baik dan pulang ke tanah suci dan air dengan kondisi sehat walafiat. Beberapa jemaah umroh ternyata positif ketika beribadah itu. Iya. Apakah ini kemudian tidak dikhawatirkan akan terjadi pada jemaah haji khusus misalnya? Iya, jadi yang dikatakan positif kemarin sekian banyak jamaah yang katakan positif itu semuanya OTG, Pak. Semuanya OTG. Tidak ada yang dirawat serius di rumah sakit, apalagi sampai meninggal. Jadi tidak perlu dalam track record yang kita katakan itu sebetulnya baik-baik saja semuanya. Nah, yang sekarang bahkan lebih baik dulu ketika umroh kami lakukan belum ada vaksinasi. Cuma semua jamaah yang berangkat ke tanah suci hanya diwajibkan melakukan PCR. Semua jamaah yang berangkat ke tanah suci hanya diwajibkan melakukan PCR. Saat ini Indonesia dan semua negara-negara di dunia sudah mulai melakukan vaksin. Bahkan Indonesia cukup banyak vaksinasinya. Bahkan kita sudah mentargetkan seluruh jamaah wajib divaksin. Sebagaimana kewajiban peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi saat ini. Bahwasanya setiap apapun yang berangkat ke tanah suci ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh wajib melakukan vaksinasi. Dan kami yakin pemerintah insya Allah untuk mampu untuk itu. Makanya kami berharap besar sekali. Cuman saya menekankan ada jika batasan waktu yang sangat mepet tersebut tidak terpenuhi oleh pemerintah, seyogyanya pemerintah memberi kesempatan kepada kami sebagai anak khusus untuk bisa tetap menjalankan haji ini dengan jumlah berapapun yang diberikan oleh pemerintah. Khusus itu
sampai berapa lama yang mungkin untuk bisa melakukan persiapan penyelenggaraan Nah, ibadah ini haji? bagus, ini yang menarik. Pertama adalah haji khusus disebut dengan Undang-Undang Haji nomor 9 tahun 2019, ya. Itu dinyatakan kita menjalankan kekhususan dalam ibadahnya. Kami sebagai penyelenggara dari reservasi hotel, kemudian reservasi tiket, reservasi transportasi, makanan dan sebagainya, sampai masalah bimbingan, itu adalah menjadi kewajiban kami. Sebagaimana perjalanan umroh lazimnya sebetulnya. Bedanya dalam manasik haji ada wukuf, ada mabit yaminah dan sebagainya. Dan itu bisa kami lakukan. Bahkan kalau kami mau jujur, mungkin 1 minggu menjelang berangkat itu bisa kita lakukan, asal visanya kelengkapan. Itu secara persiapan, karena semua yang kami pergunakan adalah reguler, pesawat-pesawat reguler yang pasti setiap hari ada terbang ke Saudi, kondisi kosong ataupun penuh. Kemudian hotel-hotel yang kami gunakan hotel reguler yang sudah aktif sekarang yang sekitar Masjidil Haram atau yang berada di kota Makkah dan kota Madinah. Polri sekarang siap gitu Pak ya, kalau Kami kemudian ingin mengatakan bukan hanya siap sebetulnya, bagi sebagian anggota kami bahkan depositnya dari 2020 masih ada di sana untuk airline-nya, termasuk juga untuk hotel dan akomodasi lainnya sebagainya. sekarang di tengah ketidakpastian ya haji, bagaimana dengan perasaan ataupun komentar dari calon jamaah haji khusus itu? Ya, kami sebetulnya bisa memahami kondisi prihatin, ya, prihatin dengan kondisi jamaah. Haji ini adalah sebuah pekerjaan besar yang perlu dipersiapkan dengan matang. Namun sekarang dalam kondisi ketidakjelasan, ya. Tapi ketidakjelasan ini semuanya kita dapatkan karena memang informasi yang valid dari permintaan Saudi belum ada. Namun saya ingin mengapresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, Dirjen PAU telah melakukan persiapan yang sangat baik. Di antaranya adalah mitigasi, bagaimana pelaksanaan haji ini sudah disusun skenario-nya. Bahkan masalah istiqtoah yang saya tekankan Pak Agus, bahwasanya ketika kita bicara istiqtoah dalam haji itu jatuhnya istiqtoah kepada individu, karena kalimatnya manis tatoa ilaihi sabila. Jadi singular. Istiqtoahnya Pak Agus belum tentu dengan istiqtoahnya saya. Siapnya sama kan? Tapi kita bisa standarkan. Jadi siapapun yang memenuhi kriteria, memenuhi semua kriteria istiqtoah tersebut, dia sudah dapat untuk berangkat melaksanakan haji. Dan berharap negara tetap memberi kesempatan. Walaupun tetap hanya khusus yang akhirnya akan dikirim, karena dengan terbatasnya waktu, dengan pendeknya persiapan dan sebagainya, insya Allah haji khusus mampu. Dan kami di bawah Ampuri sekali lagi dari awal kami dengan anggota semuanya, bahkan setelah kami bentuk tim haji dan sebagainya untuk melakukan persiapan. Hanya bedanya sampai saat ini semua persiapan belum kami dealkan karena belum ada gongnya bahwa kuota akan diberikan. Di tengah ketidakpastian tadi, bagaimana kemudian travel memberikan ketenangan kepada jamaah yang sangat berharap ya, tapi belum pasti. Ya, kita tidak bisa memastikan apapun, hanya bisa memberikan persiapan dalam artian misalnya sebagian anggota kami telah melakukan manasik, sebagian anggota kami sudah mengajak jamaah untuk melakukan persiapan misalnya suntik meningitis atau suntik vaksin COVID-19. Berharap ketika haji dibuka dan betul-betul berdasarkan hal-hal yang bersifat teknis yang sebagaimana persyaratan itu sudah terpenuhi dari awal. Apa pesan Bapak ya terhadap jamaah maupun anggota yang travel terhadap kondisi yang belum pasti ini? Ya, pertama adalah kita dalam bulan Ramadan ini khususnya ini tanggal 18 Ramadan hari ini, kita bermunajat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera diangkat, kemudian agar haji tetap bisa dilaksanakan dan Indonesia menjadi bagian daripada hal tersebut. Namun saat ini apa yang sudah kami miliki belum bisa menjadi keputusan apapun karena semuanya tergantung kepada Taklimatul Hajj, yaitu keputusan pemerintah Saudi Arabia tentang pelaksanaan ibadah haji. Kuotanya berapa yang diberikan belum dipastikan dan sebagainya macam. Namun tetaplah bahwa semua penyelenggara selalu membangun komunikasi yang baik dengan jamaah, membangun kekuatan ruhaniyah, ini yang paling penting. Karena haji itu apalagi nanti akan kita laksanakan di masa pandemi perlu kekuatan ruhaniyah yang sangat kuat. Ya, karena berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji sebelum-sebelumnya. Banyak berapa hal sekarang fikih berubah,
mungkin ya secara ritual juga berubah, namun insya Allah kita pastikan bahwasanya rukun wajib hajinya akan kita maksimalkan untuk bisa dilaksanakan. Kita berharap segera mendapatkan informasi ya, dan jamaah sekalian bisa melakukan persiapan lebih pasti lagi. Intinya jangan ganti niat kita, jangan unjukkan niat kita tetap untuk berhaji, karena niat telah dipasang itu bagian daripada amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Firman, terima kasih penjelasannya. Jadi optimisme masih ada Pak ya? Siap, selalu Dan optimis Pak. Jamaah, baik jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus, tetap yakin bahwa Allah yang akan berkehendak apapun penyelenggaraan ibadah haji, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Salah bagus, haji itu adalah undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika undangan itu telah diberikan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita menjadi orang yang terpanggil dan hadir pada hari Arafah yang melaksanakan wukuf di Arafah. Dan ketika pun kalau misalnya belum terpanggil, Ya. bersabar gitu Pak ya. Bersabar, dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sudah berniat kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, Sobat Spirit Haji Mabrur, demikianlah perbincangan dengan Ketua Umum Ampuri, Bapak Firman. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.